kita akan belajar Bapa kita di surga, ya, posisinya tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Bersyukur kepada Tuhan, kita ada di hari pertama tahun 2025. Di hari pertama 2025 ini, Tuhan berikan kita tema lewat suara kita dari Makassar. Kita buka FAYH-nya Yosua 24 ayat 15. Ya. Keluarga itu pusat segala-galanya. Bukan gereja, bukan kamar doa, ya, bukan bukit doa, tapi keluarga. Begini, Yosua 24 ayat 15, firman Allah yang hidup. Tetapi, apabila kalian tidak mau menaati Yahweh, maka putuskanlah hari ini juga siapa yang akan kalian taati. Apakah kalian akan menaati Allah-Allah nenek moyang kalian di seberang sungai Efrat? Atau Allah-Allah orang Amori di tanah ini? Tetapi bagi aku sendiri serta seluruh keluargaku, kami akan menaati Yahweh. Saudara, di ayat inilah kita tahu bahwa Abram yang disebut oleh Yosua, apakah kalian akan menaati Allah-Allah, dewa-dewa, berhala-berhala nenek moyang kalian di seberang sungai Efrat? Jadi ini asal usul Abram dari seberang sungai Efrat. Atau, nah dalam perjalanan mereka meninggalkan Kanaan menuju Mesir zaman Yusuf, di Mesir mereka ketemu banyak orang penyembah berhala. Dalam perjalanan dari Mesir ke Israel, mereka ketemu banyak bangsa lain lagi. Yosua ngomong, atau Allah-Allah orang Amori di tanah ini. Nah saudara, ini perpisahan Yosua dengan bangsa itu. Sebelum dia dipanggil Tuhan. Nah setelah Yosua pergi meninggal, maka zaman hakim-hakim dimulai. Jadi Yosua mengingatkan, siapa yang akan kalian sembah? Dan dalam keputusasaan Yosua waktu itu, dia sedih melihat bangsa itu. Hatinya condong kepada yang lain. Bukan kepada satu-satunya Yahweh Tuhan yang luar biasa itu. Di sini kita belajar saudara, hati-hati dengan mujizat-mujizat. Ternyata mujizat-mujizat tidak membuat orang bisa percaya Tuhan 100%. Lihat aja buktinya. Kurang mujizat apa Israel itu? Air, laut loh, bukan selokan, bukan got. Laut, bukan sungai. Dibelah. Wih. Berapa hari terakhir ini kita melihat di sosial media. Ternyata ditemukan di dasar Laut Merah itu. Ada senjata-senjata perisai. Ada roda dari kereta. Dan macam-macam lagi. Ternyata betul. Itu sisa-sisa dari tentara Firaun. Bayangkan mereka jalan. Buat saya mujizat yang paling besar itu. Kau usah nanti baca. Langsung kering. Saudara, itu mujizat luar biasa buat saya. Kita lihat hujan yang baru turun. Beceknya itu bisa berapa hari baru kering. Ini laut baru terbelah. Langsung ditulis di Alkitab, mereka berjalan di atas tanah yang kering. Bayangkan gak becek sama sekali. Terus ketika laut itu terbelah, gak ada dinding. Seperti akuarium itu loh saudara. Di kiri kanan air itu kan kita jalan di tengah-tengah. Lah ini kiri kanan ini kan air. Gak ada dinding. Jadi kalau kita waktu itu di sana sebagai anak kecil, kita masukkan tangan kita ke air itu. Ya bisa. Lah itu kok gak tumpah.
Dan banyak mujizat lain lagi. Tapi mereka tetap tidak percaya. Bahkan menghujat Tuhan. Tapi nggak keluar gaji, selesai waktu di gereja. Amin, tepuk tangan, amin. Suara apa itu? Tolong matikan. Oh ya, saya lupa tadi di Instagram ada kesaksian dari seorang saudara kita, Arif, ya, sebentar. Saya baca, lupa saya tadi. Arif Nirwana. Ini sahabat baiknya Ibu Yana dari Sydney. Pertemuan saya dengan Papa Daniel di tahun 2024. Pertemuan yang sangat luar biasa. Dan kalau dipikirkan oleh akal manusia itu sangat tidak mungkin. Mulai dari Papa salah kasih nomor HP, ya karena angkanya kebalik. Dan akhirnya bisa bertemu semua karena kemuliaan Tuhan. Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi mujizat itu tidak menjamin orang itu percaya Tuhan. Dari laut terbelah dan banyak mujizat lain lagi sepanjang perjalanan mereka. Tapi sampai akhir mereka masuk tanah perjanjian. Yosua ngomong setegas itu. Oke, sekarang kamu milih. Yosua capek, saudara. Bangsa yang begitu tegar tengkuk. Kamu milih. Ada 3 pilihan yang Yosua tawarkan. 1. Kamu akan menyembah kembali dewa-dewa, roh-roh lain yang diikuti nenek moyang kita waktu di seberang sungai Efrat. Itu tentang Abraham. Atau kamu mau mengikuti ala-ala orang Amori dalam perjalanan kita ini. Tapi pilihan ketiga, kalau kamu tidak mau, aku sendiri serta seluruh keluargaku, kami akan menaati Yahweh. Maka kata kunci, kata sandi atau password untuk kita ada di tahun 2025. Kami akan menaati Yahweh. Simpan kata ini. Kami akan menaati Yahweh. Tadi suara kita David menyinggung. Saya nggak tahu siapa yang milih. Begitu masuk 1 Januari 2025. Maka generasi ini menjadi generasi beta. Ada generasi Z, generasi apa-apalah yang sudah kita lewati. Tapi mulai hari ini generasi beta. Nah, siapa yang memberi apa istilah itu saya tidak tahu. Tapi ini sudah disetujui oleh dunia. Nah, salah satu hebatnya generasi beta ini hebat, tapi itu berbahaya. Tidak percaya Tuhan, maaf saya nggak mau kata itu ya. Generasi beta ini adalah generasi yang sangat mendewakan teknologi. Generasi beta ini adalah generasi yang sangat-sangat tergantung dengan teknologi. Karena memang akan hebat. Lihat aja AI, kecerdasan buatan, artificial intelligence, ngeri sekali. Coba saudara lihat akhir-akhir ini, nggak yang anak-anak, yang tua juga. Lihat di semua handphone sekarang ini, ya setelah pokoknya mulai Desember 2024 semua handphone di WhatsApp-nya, saudara ada tulisan di situ ya, Meta, apa-apa tanya ke AI. Apa-apa tanya ke AI. Artificial Intelligence. Tanya kepada kecerdasan buatan itu. Saudara bayangkan. Di mana fungsi papa mama? Di mana fungsi guru? Di mana fungsi buku? Semua digantikan oleh Artificial Intelligence, kecerdasan buatan ini. Wih, ini yang kita harus tahu. Nah ini dia ya. Makasih Filipus. Apa yang dimaksud dengan generasi beta? Ditulis generasi beta. Itu yang lahir antara tahun 2025 sampai tahun 2039. Muncul generasi pertama yang mengalami kehidupan hanya di abad ke-21. Kemajuan akan sangat memengaruhi tahun-tahun pembentukan mereka dalam bidang AI, kecerdasan buatan,
dan otomatisasi. Ya, bisa naik lagi, cukup ya, Filipus cuma sampai situ ya. Ya, betul. Wih, bayangkan. Dan betul yang Paulus tulis di 2 Timotius 3. Muncul generasi egois, nggak butuh siapa-siapa. Hanya di tangan ada smartphone, klik, dikit-dikit tanya, AI, apa ini? Selalu begitu, bayangkan saudara. Nah, setan bekerja, karena Tuhan pun, dalam tanda kutip saya berkata, akan kalah. Ayo berapa kali kita yang anak-anak Tuhan sendiri, maaf ya, kalau ada kita bertobat. Berapa kali ada di antara kita yang punya kalimat ini. Aku ini kok lama sekali ya. Ya, kok lama sekali ya menunggu jawaban Tuhan. Sudah doa puasa loh aku ini. Kok Tuhan gak jawab? Saudara bayangkan. Begitu saudara punya aplikasi AI, nggak tunggu 1 menit, enggak, detik berikut begitu kita klik, mau tanya apa, dia jawab semuanya. Nah ini loh generasi beta ini. Maka itu di hari pertama tahun ini, saudara dan saya harus betul-betul menempatkan Bapa kita di surga, Roh Kudus dan firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus, di atas segala-galanya. Percayalah, Dia bisa menjawab dan lebih tepat, lebih cepat daripada AI. Tapi kita perlu belajar mempercayai Bapa, mengenal Dia, perlu belajar. Maka itu Papa Mama, terus kita lengket melekat dengan Tuhan. Supaya pengalaman kita dengan berjalan dengan Tuhan itu dilihat oleh anak-anak kita. Bahkan sampai cucu cicit kita, seperti David katakan tadi. Bayangkan kalau kita tidak punya pengalaman untuk berjalan dengan Papa. Modal apa yang kita akan ceritakan ke anak-anak kita, generasi beta ini, yang betul-betul tidak lagi membutuhkan orang. Berarti nggak membutuhkan Tuhan. Coba Filipus 2 Timotius 3 tadi. Ya, dengan cepat saya akan baca. Oke, Horas Hisar. Ya, selamat tahun baru Papa, senang sekali kamu ada. Keadaan manusia pada akhir zaman. Jelas, inilah satu-satunya tulisan. Bagaimana kondisi manusia akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir sekarang ini akan datang masa yang sukar. Karena masa ini sukar, maka manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara, dalam terjemahan yang kata narsis. Ya, ini ngeri loh. Ini roh yang paling jahat yang terjadi di akhir zaman. Bukan antikris yang jahat, tapi roh ini. Jadi generasi terakhir ini, generasi sekarang ini, itu jatuh cinta ke dirinya sendiri. Yang seharusnya kita ini jatuh cinta ke istri kita, suami kita. Kita sebagai orang tua jatuh cinta ke anak-anak kita. Anak-anak jatuh cinta ke orang tuanya. Yang berpacaran jatuh cinta. Harusnya begitu. Tapi di akhir zaman ini ada satu roh yang hanya Tuhan lewat Paulus memberitahu kita. Bahwa akhir zaman ini ada satu roh yang membuat manusia jatuh cinta ke dirinya sendiri. Saudara lihat, orang yang suka selfie, senyum-senyum sendiri, sering foto, maaf, nggak salah, tidak salah. Tapi kalau itu, maaf, menjadikan orang itu memuja diri sendiri. Tahu ya? Mengagumi diri sendiri. Wih, aku ini cantik loh. Aku ini cakep. Coba kalau aku posisi begini, posisi begitu. Saudara, ini terjadi. Lihat aja di perjalanan di mana-mana.
Mau di bis, mau di kereta api, mau di jalan, mau di pesawat. Orang senyum-senyum sendiri, foto-foto sendiri. Hati-hati. Karena orang itu sibuk dengan dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri. Maka mereka pasti jadi hamba uang. Sebab untuk memoles, mempertahankan pengakuan dirinya bahwa aku ini cantik, aku ini cakep, itu perlu biaya. Setelah menjadi hamba uang, mereka membual, menyombongkan diri. Betul, karena mencintai, jatuh cinta pada diri sendiri. Jadi gak ada orang lain di hidupnya, ya aku. Nah ini yang setan buat, ego. Aku. Gak butuh orang lain. Mereka menjadi pemfitnah. Iya, karena gak mau disaingi. Harus aku yang paling cantik, harus aku yang paling cakep. Aduh, mengerikan sekali keadaan itu. Saudara, ini dia, betul, semakin canggih teknologi semakin menyeramkan. Benar. Sudah menjadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua. Ini generasi beta. Kenapa berontak? Ya karena papa mama gak bisa jawab yang ditanya. Apalagi tentang Tuhan. Maka itu papa mama, saudara-saudara, yang belum jadi papa mama, yang siap-siap mau menikah, ayo terus kita tingkatkan hubungan kita, pengenalan kita, keakraban kita, pergaulan kita dengan Bapa di surga, dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus. Ayo, supaya anak-anak kita tidak memberontak kepada kita, karena kita bisa menjawab yang mereka tanya. Dan tidak tahu berterima kasih. Kenapa nggak tahu berterima kasih? Habis aku lebih berterima kasih ke AI. Aku lebih berterima kasih ke artificial intelligence, kecerdasan buatan. Karena dia lebih bisa menjawab aku. Daripada temanku, papa mamaku, kakekku, guruku, pendetaku. Aduh saudara. Sudah nggak tahu berterima kasih. Ya, karena AI yang nolong. Nah terjemahnya tidak memperdulikan agama. Ini yang tepat, nggak butuh Tuhan. Karena artificial intelligence itu bisa menjawab semuanya. Betul. Tidak tahu mengasihi. Ya untuk apa? Nggak ada yang bisa nolong aku kecuali AI. Jadi nggak bisa mengasihi orang lain, nggak butuh. Tidak mau berdamai. Ya kenapa? Bukan suka perang. Ya nggak butuh orang lain. Karena ada AI. Bayangkan. Sekarang nggak perlu kamus. Apa-apa lihat smartphone kita. Wih, di dalam barang yang kecil satu ini saja, saudara. Semua akan ada. Suka menjelekkan orang. Ya pasti. Kalau kalah dengan dirinya. Tidak dapat mengekang diri. Iya. Jadi beringas garang. Tidak suka yang baik. Terus ayat 4-nya. Suka mengkhianat. Ya karena nggak butuh manusia. Ya. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Nah, ingat password kita, moto kita. Kami menaati Yahweh. Ini dia. Menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Wah, mempercantik, mempercakap diri. Wih, saudara, pengaruh Korea Selatan luar biasa. Anak-anak remaja, anak-anak kita zaman sekarang, wah, pengen lebih cantik, lebih cakep, operasi ini, operasi itu. Tuhan tolong kami. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Aktif dalam ibadah agama. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Waduh, saudara. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain. Dan menjerat, perempuan-perempuan lemah. Yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Jangan saudara tersinggung soal gender, perempuan. Memang kalau kita melihat saudara antara laki dan perempuan. Maka perempuan itu gampang dimanipulasi.
Perempuan itu gampang dialihkan perhatiannya. Maka itu ada kata menjerat perempuan-perempuan lemah. Tapi dalam arti rohani, perempuan itu adalah gereja. Adalah kita. Lihat gereja zaman sekarang. Mudah terjerat dengan segala kemewahan dunia. Tuhan ampuni kami. Maka itu kita harus tahu. Milih yang mana. Terima kasih Wait untuk tema yang luar biasa. Yang walaupun selalu ingin diajar. Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran itu. Suka belajar. Tapi tidak mempraktekannya. Ayo hari ini kita sadar dan menjaga diri kita sedemikian rupa. Apalagi kita di Korak ini. Ya, saudara di mana saja yang suka belajar. Hati-hati. Apakah kebenaran itu betul-betul menguasai kehidupan kita? Atau cuma sekedar belajar. Tapi tidak merubah, tidak mempengaruhi hidup kita. Masuk di generasi beta yang seperti ini. Hiduplah seperti Nuh bersama istrinya. Mereka punya 3 anak. Dan 3 anak lakinya sudah menikah semua. Jadi mereka punya menantu 3 juga. Saudara, tidak dijelaskan jelas di Kejadian 6. Tapi Nuh itu adalah papa mama yang luar biasa. Sehingga anak-anaknya bisa ikut taat. Ayo kita mikir. Kemustahilan yang Nuh alami sekeluarga. Suruh buat kapal. Yang zaman itu alat transportasi air belum ada. Suruh buat kapal. Gergaji, paku, lem nggak ada. Kalau tali, oke, Nuh bisa buat. Terus masalahnya yang paling berat, kapal itu apa? Untuk apa? Bagaimana bentuknya? Ayo kita jujur. Saya saja kalau suruh buat kapal-kapalan, ya ini bukan kapal bener loh. Saya minta saudara yang setuju. Kalau kita suruh buat kapal-kapalan saja. Kapal hiasan itu loh. Kira-kira bisa jadi baik nggak sih? Saya sih nggak sanggup. Aduh, ya saya nggak sanggup. Nah ini ada yang kasih nama betul. Narsis itu NPD, ya. Nah saudara, ini buat kapal beneran, bukan kapal-kapalan. Ayo jujur. Kalau kita jadi anak-anaknya Nuh, kira-kira protes nggak ke papa kita? Pak, apa-apaan? Itu apa? Barang apa? Suruh ngapung di air apa itu? Karena nggak ada kapal zaman itu. Perahu aja nggak ada. Getek aja nggak ada. Saudara, itu sebabnya belajar seperti Nuh untuk taat. Bagaimana caranya bisa mempengaruhi ketiga anaknya. Dan itu sungguh luar biasa. Mari kita lihat Kejadian 6 ayat 8 dan ayat 9. Kejadian 6 ya ayat 8 dulu. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Nuh mendapat perkenanan. Nuh mendapat tempat khusus bagi Yahweh Tuhan. Nah, sikap ini yang harus saudara dan saya miliki di tahun ini. Tuhan tolong kami. Mampukan kami bisa mendapat tempat khusus di hatimu. Mampukan kami. Berikan kami hikmat. Saudara, nggak susah mendapat tempat khusus di hati Tuhan. Mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Itu nggak sulit. Itu ada di hidup kita sehari-hari. Coba jujur ya. Coba jujur.
di antara sekian teman-teman kita, ya, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, pasti ada sekian pribadi yang ada tempat khusus di hati kita. Pasti bukan pilih kasih. Ini bukan pilih kasih. Beda. Nah, mengapa kita bisa memberikan tempat yang khusus buat orang-orang tertentu di hidup kita? Saya percaya masing-masing kita punya jawaban. Ya, bukan pilih kasih. Lagi sekali, bukan pilih kasih. Tidak. Tapi tempat khusus. Santi, senang sekali kamu, senang sekali papa kamu hadir nak. Wah, luar biasa. Ayo, jadikan diri kita sedemikian rupa sampai kita ini dapat tempat khusus di hati Tuhan. Kembalikan lagi ayat ini. Coba pakai berapa terjemahan Filipus. Hebat sekali. Nah, ini dari Sydney, rajin sekali. Ya. Ayo kita perhatikan. Ayat ini. Namun, Nuh mendapat perkenanan di mata Yahweh. Tetapi Nuh itu mendapat karunia di hadirat Yahweh. Tetapi Nuh menyenangkan hati Yahweh. TSI. Tetapi Yahweh bermurah hati kepada Nuh. Jadi berapa terjemahan? Mendapat kasih karunia, perkenanan, karunia, ya, menyenangkan hati Yahweh. Yahweh bermurah hati kepada Nuh. Nuh mendapat rahmat dalam pandangan Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia, coba terjemahan yang lain. Tetapi Nuh mendapat rahmat, ya, Nuh berkenan, Nuh menyenangkan, ya, Nuh sangat ini. Terjemahan apa ini nggak kelihatan? Ya, FYH. Nuh sangat, tetapi Nuh sangat menyenangkan hati Yahweh. Ayo saudara, kita menemukan, biarlah Tuhan menemukan ini di hidup kita. Bapak, terima kasih. Luar biasa. Ada komen, ya, ketaatan kepada Bapa, tindakan yang menyenangkan hatinya. Amin. Ayat 9, saudara. Ayat berapa tadi ya? Di bawahnya, ayat 9 betul. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Terima kasih Bapak. Di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Ayat ini. Inilah keturunan Nuh. Nuh adalah orang yang benar. Tidak bercela pada zamannya. Jadi beda dengan generasi itu. Dan Nuh berjalan dengan Tuhan. Maka inilah anak buah Nuh. Maka Nuh itu seorang yang benar dan tulus hatinya di antara orang zamannya. Dan Nuh itu hidup dengan Tuhan. Saya baca terjemahan lamanya. Maka Nuh itu seorang yang benar dan tulus hatinya. Nggak ada kepalsuan. BIS, inilah riwayat Nuh yang mempunyai 3 anak laki-laki. Yaitu Sem, Yafet, dan Ham. Nuh tidak berbuat salah. Dan dia satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Nuh hidup akrab dengan Tuhan. Bapak, di hari pertama tahun ini, mampukan kami seperti Nuh. Saya baca lagi BES-nya. Inilah riwayat Nuh. Mari masing-masing kita, baik yang sudah menikah maupun yang belum, temukan sikap Nuh ini ada di hidup kita. Inilah riwayat Nuh. Ia mempunyai 3 anak laki-laki. Ayo sebut masing-masing anak kita berapa. Yaitu Sem, Yafet, dan Ham. Nuh tidak berbuat salah. Tolong kami Tuhan, tolong. Nuh tidak berbuat salah. Dan dia satu
satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Tuhan. Ia hidup akrab dengan Tuhan. Beginilah riwayat tentang Nuh, TSI. Di antara semua orang yang hidup pada masa itu, hanya Nuh yang hidupnya benar di mata Tuhan. Nuh bersekutu erat dengan Tuhan. Saya baca lagi TSI-nya. Beginilah riwayat tentang Nuh. Di antara semua orang yang hidup pada zaman itu, hanya Nuh. Kita nggak tahu berapa ribu jumlah manusia hidup pada zaman Nuh. Hanya Nuh yang hidupnya benar di mata Tuhan. Nuh bersekutu erat dengan Tuhan. MLT. Inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang pria yang benar. Ia tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Inilah riwayat Nuh, seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh hidup dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan sama. VMK-nya coba Filipus. Oke, VMD dulu ya. Inilah sejarah keluarga Nuh. Ia orang baik selama hidupnya dan selalu mengikuti Tuhan. Inilah cerita tentang Nuh. Nuh adalah seorang benar, tak bercela di antara bangsa manusia pada masanya. Seorang yang hidup menurut kehendak Tuhan. Ya. Inilah riwayat Nuh, TMV, dia mempunyai 3 orang anak lelaki, yaitu Sem, Yafet, dan Ham. Nuh tidak berbuat salah. Dan dia satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Dia hidup akrab dengan Tuhan. FYI, inilah riwayat Nuh. Pada masa itu di atas bumi. Wih, hebat ini. Inilah riwayat Nuh. Pada masa itu di atas bumi ini. Hanya dialah orang yang benar dan tidak bercela. Ia hidup dekat dengan Tuhan. Dan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ia mempunyai 3 orang putra, Sem, Ham, dan Yafet. Selidiki aku Tuhan. Kiranya Engkau menemukan di hidup kami masing-masing. Apa yang bisa menyenangkan hatimu. Tolong kami. Maka kita percaya kalau saudara dan saya hidup seperti Nuh ini. Maka anak cucu kita, menantu kita, akan melihat yang Maha Besar itu hidup di hidup kita. Tolong kami Tuhan. Dan ini sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih Bapak. Singen kuai le, saya kunyang. Jadi kalau saudara dan saya mengambil keputusan hari ini untuk betul-betul mengikuti cara hidup Nuh, ayo kita percaya sepanjang tahun ini Tuhan nyata di hidup kita. Ya keluarga, ayo semangat terus ya melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Jadi saya ulangi lagi. Kalau saudara dan saya ada orang-orang khusus yang bisa mendapat tempat khusus di hati kita. Lagi sekali bukan pilih kasih. Nah seperti itu Bapa di surga ingin memiliki orang-orang khusus yang berkenan, yang cocok dengan hatinya. Roh Kudus pasti menolong kita. Untuk kita bisa menjadi pelaku firman itu. Hebatnya Bapa di surga itu luar biasa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih. Siap ya? Dan itu nggak bisa kita buat-buat.
Itu ketulusan, kejujuran hati kita. Jadi generasi beta ini akan tertolong. Ya, woi Vicky, Papa senang sekali ketemu kamu. Generasi beta akan tertolong kalau melihat kita generasi tua, generasi di atasnya, kakak-kakak rohani ini mampu dan bisa menampilkan Tuhan dengan gaya bahasa generasi beta ini. Ayo, jangan biarkan mereka tidak peduli orang lain. Jangan biarkan generasi beta ini nggak peduli Tuhan, nggak butuh Tuhan karena AI, karena kecerdasan buatan itu sangat hebat, bisa cepat menjawab apa saja. Percayalah dengan cara hidup kita bisa. Nah, terus gimana? Kita coba menemukan penghalang-penghalang yang masih menghalangi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita buka Yosua pasal 13 ayat 1. Yosua pasal 13 ayat 1. Tuhan menolong kita. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Yahweh kepadanya, Yos, engkau telah tua dan lanjut umur. Nah, ini masalahnya. Dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Ayat ini. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut usia, Yahweh berfirman kepadanya, engkau sudah tua dan lanjut usia. Padahal masih banyak negeri yang belum diduduki. Bermula maka Yusak pun telah menjadi tua dan telah banyak bilangan tahunnya. Maka firman Yahweh kepadanya, bahwa engkau sudah tua dan sudah banyak umurmu. Maka tinggal lagi amat banyak tanah yang dapat diambil akan milik pusaka. Berarti Yusak belum ambil. Kata Yusak terjemahan lama. PS, sekarang Yosua sudah tua sekali. Yahweh berkata kepada Yosua, kau sudah tua Yos, tetapi masih banyak daerah yang harus direbut. Ketika Yosua sudah sangat tua, Yahweh berkata kepadanya, kamu sudah sangat tua, dan masih begitu banyak daerah yang belum kalian kuasai. FYI-nya. Ya. Terjemahan New English Translation. When Joshua was very old, the Lord told him, you are very old, and a great deal of land remains to be conquered. Masih banyak tanah yang belum kau kuasai. Yosua telah menjadi tua, dan Yahweh berfirman kepadanya, engkau sekarang sudah tua. Sedangkan bangsa-bangsa yang harus ditaklukkan masih banyak. Dari beberapa terjemahan ini, kita nggak usah melihat properti di luar kita. Yang Tuhan maksud, kita nggak usah lihat tanah ini, tanah itu, bukan jasmani. Tapi mari kita melihat di hidup kita sendiri. Ini sambungannya. Tadi kita baru belajar tentang Nuh. Bagaimana Nuh itu mendapat tempat khusus di hati Papa kita. Nah, seperti itu Papa ingin saudara dan saya pun di tahun yang baru ini mendapat tempat khusus di hatinya. Yosua sudah tua. Ternyata dia belum mendapat tempat khusus di hati Tuhan. Ada dua alasan. Pertama, tugas, target yang Papa beri kepada Yosua belum selesai. Targetnya kan jelas. Wilayah Kanaan itu harus direbut semuanya dari tangan musuh. Ini gak bicara soal peperangan ya. Ini gak bicara fisik. Ya, saya ulangi, ada dua penyebabnya. Satu, target yang Papa beri kepada Yosua belum selesai. Saudara, kalau ada di antara kita, ya pasti adalah. Tapi percaya Tuhan menolong. Kita di hari pertama tahun baru ini, ternyata kita masih punya utang target tahun 2024.
percaya Tuhan pasti menghapuskan hutang itu. Target yang kita belum capai. Tapi jangan senang. Sebab untuk tahun ini Papa memberi tugas lagi. Ada tugas, ada target yang dia sediakan. Kiranya sampai akhir tahun ini nanti kita nggak ada utang untuk target tahun ini. Nah, jangan tanya saya, jadi targetnya apa? Oh, itu masing-masing. Papa akan beritahukan kepada kita target kita. Target dari dia masing-masing itu apa. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Bahkan suami istri pun akan punya target yang berbeda untuk kepercayaan masing-masing. Kenapa? Karena kita ini teman sekerja Tuhan. Masih ingat 1 Korintus 3:9, kita ini teman sekerjanya. Jadi harus punya target, dapat target dari Papa. Tolong yang baru ngikuti ya dari awal supaya saudara bisa nyambung tahu. Nah, itu hal pertama. Yosua ditegur, kamu sudah sangat tua loh Yos. Masih banyak wilayah ini, masih banyak yang belum kau duduki. Penyebab kedua, berarti Yosua tidak punya prioritas. Nah, maka itu saudara di tahun ini kita harus punya prioritas. Perenungan saya kemarin tanggal 31. Tuhan berikan hikmat yang luar biasa. Ada 3 arah yang kita harus pandang. Dan ada 3 waktu yang kita harus perhatikan. 1. Dalam hidup kita ini hanya bisa memandang di 3 arah dan kita pilih. Ya, ke atas, ya, ke bawah, atau ke samping. Nah, atau ke depan, atau ke belakang. Lihat arah ini ya. Yang kedua tentang waktu. Kita hidup, dia ada waktu kemarin, ada waktu hari ini, ada waktu besok. Lalu, ada 3 lagi. Waktu untuk diri sendiri harus ada. Supaya kita lebih berkenan kepada Tuhan. Lalu kedua, waktu untuk Tuhan. Yang ketiga, waktu untuk sesama. Nah, kita harus punya hikmat untuk tidak salah arah memandang. Kita harus punya hikmat untuk tidak hidup di waktu yang salah. Dan yang ketiga, kita harus buat 3 ini prioritas yang sama. Hidup untuk diri sendiri harus. Benahi iman kita, benahi kekudusan kita, benahi karakter kita. Lalu kita beri waktu untuk Tuhan. Dan kalau kita bisa punya waktu untuk diri sendiri itu seimbang. Waktu untuk Tuhan dan waktu untuk orang lain. Wah, hidup ini akan luar biasa, saudara. Sungguh. Nah, Yosua salah dalam prioritas. Hanya saya belum menemukan di kitab Yosua. Itu bagaimana? Oh, ini dia. Ya, kemarin saya nulis ini masih jam 10. Jam 22. Ya, terima kasih Filipus. Saya bacakan ya tulisan ini. Hanya ada 3 arah untuk memandang atau melihat. Ke atas, ke depan, ke belakang. Juga hanya ada 3 waktu untuk kita pilih ingin hidup di waktu yang mana. Kemarin, hari ini, dan besok. Maka hidup ini akan jadi apa dan bagaimana. Tergantung kita memilih yang mana untuk memandang dan milih yang mana untuk hidup di waktu yang mana. Kita percaya Papa telah menyediakan hal-hal yang tak terduga sepanjang 2025. Jangan ada di antara kita yang salah mengambil atau membuat keputusan. Awas, jerat atau jebakan iblis, jebakan Batman istilah anak-anak, yang disiapkan si kunyuk, yaitu iri hati dan kecewa. Tidak mau berjalan maju. Hati-hati ya, supaya kita sebagai satu keluarga bisa berjalan maju untuk menjadikan bumi sama seperti surga. Aku dan seisi rumahku hanya ingin selalu taat pada Yahweh. Ini tema kita.
Nah, ini luar biasa, saudara. Kalau kita mau hidup berkenan, benar di hadapan Tuhan. Ayo, jadi jangan salah prioritas. Yosua sudah sangat lanjut, tua, tapi target Tuhan belum tercapai. Ngerti ya? Ayo temukan kelemahan-kelemahan apa di hidup kita. Dan kelemahan-kelemahan itu membuat kita nggak bisa maju, nggak bisa move on. Hati-hati dengan uang. Setan uang ini sangat jahat, merusak hidup. Hati-hati dengan iri hati, kecewa, tidak mengampuni. Dengan percabulan, Tuhan tolong kami semuanya. Hati-hati. Maka itu kalau saudara dan saya mau belajar seperti Nuh, maka hidup ini akan luar biasa. Tolong temukan ya, temukan. Daerah mana ya yang kita belum taklukkan. Suka khawatir, ketakutan melanda, gelisah, kecewa, banyaklah. Coba cari, iri hati, sulit percaya, was-was. Wih, banyak loh saudara. Coba temukan. Nah, itu semua bisa menghalangi untuk perjalanan kita maju. Maka itu kita nggak mau yang Papa katakan kepada Yosua, Papa katakan kepada kita. Hai Daniel, sudah segini umurmu, tahun segini. Apa target yang belum selesai? Hai Filipus, siapa lagi? Semua kita lah. Ayo. Jangan kita membuang-buang waktu untuk hidup ini. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Utamakan Dia. Dalam segala hal di hidup kita. Utamakan Dia. Nah, kunci dari semuanya ini. Untuk bisa taat. Untuk bisa bergaul dengan Tuhan seperti Nuh. Untuk tidak kalah seperti target Tuhan untuk Yosua. Dari semua ini saudara, cuma satu. Jangan mengambil keputusan menambahkan jam doa di tahun ini. Percuma doa panjang-panjang. Jangan mengambil keputusan, aku mau lebih rajin baca Alkitab. Kalau cuma dibaca, nggak direnungkan, nggak ada gunanya. Apalagi berat, aku mau rajin memberi persembahan. Enggak. Saudara, ayo kita melihat ini. Yang Tuhan cari cuma satu, mengenal Dia. Makin kita kenal Papa, makin kita nggak pernah ragu-ragu dalam hidup. Jadi semua itu kuncinya pada pengenalan kita akan Papa. Dan Nuh itu kenal Papa itu luar biasa. Kenal. Tolong usahakan. Anak-anak kita yang generasi beta ini nggak akan pusing, sulit mengenal Tuhan kalau lihat orang tuanya hidup dengan Tuhan luar biasa. Nah, mengenal Tuhan itu cuma satu, bergaul dengan Dia tiap hari. Ketika diizinkan hal-hal sulit terjadi di hidup kita, biar Papa bekerja dengan caranya. Dan begitu Dia bekerja dengan caranya, dan kita melihat pertolongan Tuhan, woi, luar biasa. Kita makin kenal Dia. Makin kenal Dia. Saudara, ayo hari ini tingkatkan pengenalan kita kepada Bapa di surga. Nah, dengan makin kenal Papa kita gampang nurut, gampang taat. Karena kenal. Dengan mengenal Dia, maka kita akan melakukan hal yang Dia suka. Dan pasti kita akan menyenangkan Dia. Dengan makin mengenal Papa, kita nggak sulit untuk mendengar suaranya. Berapa kali saya beri contoh. Di tengah keramaian, orang ramai sekali. Tiba-tiba ada seorang manggil saudara. Nah, dengan panggilan khusus, ya, saudara nggak perlu cari siapa itu ya, siapa itu tadi.
Langsung saudara kenal. Oh, si A itu. Loh, kok bisa? Di tengah keramaian orang banyak kok. Ya karena kenal. Ada hal-hal tertentu yang sahabat baik kita itu caranya memanggil kita dan kita tahu itu. Ini loh. Saya kenal seorang hamba Tuhan perempuan dari timur. Hebat sekali. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu ada hamba Tuhan seperti dia. Istilah saya itu kalau ketemu dia ya, setan yang takut. Serius. Dia nongol aja. Wih, setan sudah. Itu saya lihat sendiri. Berapa kali saya pelayanan dengan dia orang kerasukan setan. Dia cuma datang, saudara. Dia cuma senyum, nggak nyanyi, nggak tengking, nggak lama seperti enggak. Dia datang itu senyum. Setannya teriak-teriak. Tapi orang ini jahatnya luar biasa sebelum dijumpai Tuhan. Suka nantang Tuhan. Nah, klimaksnya saudara. Suatu hari dalam keputusasaannya untuk menghidupi anak-anaknya. Dia itu kerjaannya cuma bersihkan rumah orang. Dan ketika dia lagi terpojok, dia dikhianati suaminya sampai dia masuk penjara, suaminya lari. Lalu ada laki-laki lain. Ya, kalau saya lihat foto masa mudanya dia cantik luar biasa. Ternyata setelah itu 3 kali dia ditipu laki-laki. Makin dendam. Memang orangnya itu gagah perkasa. Cewek, saudara. Perempuan. Nah, ketika dia sambil kerja, membersihkan rumah orang. Dia cerita itu, dia dalam keadaan geram, saudara. Ingin bunuh. Dia bilang begini, toh aku sudah pernah masuk penjara. Nggak apa-apa aku masuk lagi, asal aku puas. Dalam keadaan dia emosi seperti itu. Tiba-tiba dia dengar suara. Dan suara ini adalah suara papanya. Sebab dia dipanggil dengan nama kecilnya. Dia kaget. Karena yang manggil nama itu cuma papanya. Dan papanya sudah lama meninggal. Betul, ada komen dari Kelapa Gading. Sama orang yang kita sayang aja nurut ya Pak. Karena kita tahu pasti hal-hal baik yang mereka mau dalam hidup kita. Amin. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Tahu semuanya. Betul. Ini loh komen kesaksian yang bagus. Kepada orang yang kita sayang aja kita nurut kok. Apalagi pada Papa. Terima kasih Steve untuk kesaksian. Saudara, hari itu dia bertobat. Lagi sekali. Karena yang tahu nama kecil yang manggil itu cuma papanya. Kakak adiknya hamba Tuhan ini 11 bersaudara. Tinggal 2 yang masih hidup sekarang. Yang manggil itu nama kecil itu cuma papanya. Di situ dia gemetar di rumah orang waktu dia kerja. Dan hari itu dia menyerahkan diri. Memang dia sudah punya latar belakang Kristen. Orang timur. Dia tinggalkan semua hidup yang lama. Tukang judi, tukang mabuk, dan semuanya. Sekarang anak-anaknya melayani Tuhan. Dan saya kenal baik dengan keluarga ini. Ada saudaranya di Pasirian Lumajang. Ada yang di Surabaya, ada yang di kota Kupang. Ada yang di Australia. Itu loh papa kita itu. Jadi kalau kita mengenal dia, saudara. Aman, pasti nurut, pasti nurut. Begitu kalau saudara sulit nurut, maaf. Pasti saudara belum kenal dia. Ya, ayo kita nurut. Untuk semuanya. Kenali Papa. Izinkan di tahun ini kita mengenal. Ya, izinkan peristiwa demi peristiwa untuk kita ikuti. Maaf ini saya beri kesaksiannya. Karena ini kami masih pagi. Ini di daerah Nevada. Ini baru jam berapa ini? 4.50.
Jadi kami belum 5 jam masuk tahun baru. Nah, saudara, sudah sekian 14 jam. Nah, ibadah yang kemarin malam, ya tutup tahun. Itu ada berapa orang yang tanya. Maaf ya saudara, ini cerita saja. Biasanya hamba-hamba Tuhan yang datang dari Indonesia ke Amerika dalam pelayanan. Itu ada yang ngatur. Lalu yang ngatur ini sebelum hamba Tuhan ini datang, itu sudah nawarkan ke beberapa gereja. Dan rata-rata hamba-hamba Tuhan Indonesia kalau datang ke Amerika, itu paling tidak harus 3 bulan. Maka kalau 3 bulan keliling, itu baru cukup untuk gereja-gereja itu membayar uang tiketnya. Ini kisah ini di Amerika. Dan sekian banyak tahun saya pelayanan di Amerika, saya tahu cara mereka. Jadi hamba Tuhan ini ngomong ke gereja-gereja, siapa yang mau dilayani, daftar minggunya keberapa segala macam. Nah, biasanya gereja-gereja ini urunan untuk bayar uang tiket. Rata-rata $75 satu gereja yang dilayani. Untuk persembahan saya tidak tahu. Nah, semalam itu ada orang pengusaha yang tahu. Saya bolak-balik ke Amerika. Nah, dia tanya masalah ini. Saya belum jawab, ada yang jawab. Di sebelah saya seorang yang saya tahu. Loh, kalau Koden ini beda. Karena kalau ke sini semua bayar sendiri. Jadi dia nggak perlu cari urunan buat yang lain itu. Kaget dia, saudara. Dan tolong bagi yang belum tahu, jangan harap, saudara, kalau pelayan ke Amerika persembahan $, atau apa, tidak. Nah, bersama istri saya ini keliling sebulan ini. Tiket saya itu kan ini pas suasana high season. Itu 3.000 sekian ratus. Bentar, mana ini ya? Saya baru dapat ini. Nah, itu saya harus bayar sendiri. $3.676. Selama sebulan putar-putar ini. Wah, orang ini heran. Oh iya? Jadi kalau Koden ke Amerika begitu ya? Nah, jawaban saya kenal papa saya. Itu luar biasa. Karena kenal. Maka itu sih nggak pusing dengan urusan uang. Kalau saya pelayanan. Nah itu ada yang komen dari Jambi. Betul itu. Minimal itu 3 bulan. Baru cukup uang tiket pulang pergi. Dan tiket di dalam domestik yang kalau bulan Natal, akhir tahun, mahalnya luar biasa. Nah, apalagi ini saya dalam tanda kutip rugi $800. Kenapa? Jadi ada satu gereja yang sudah siap ngundang. Dan tiket sudah dibeli berapa minggu yang lalu. Ternyata batal pelayanan di situ. Dan tiket ini nggak bisa dikembalikan. Akhirnya angus dan beli lagi. Jadi double 1.600, saudara. Karena 800 kan hilang. Harus beli lagi. Wah, mereka heran lihat cara saya. Dan gereja yang batalkan itu pun saya nggak pernah minta. Dan mereka malah segan. Saya nggak nyalakan, ya sudah. Siapa yang mau disalahkan? No, ada yang tanya. Padahal papa yang diundang. Enggak, sebetulnya. Ya, saya diundang. Ya, ada berapa gereja yang awal undang. Lalu saya punya waktu sekian. Saya beritahu teman-teman yang lain. Betul begitu. Jadi 52 tahun saya pelayanan ini. Nggak pernah urusan uang. Maka itu gereja-gereja yang undang saya termasuk yang di Indonesia. Saudara tahu bukan? Bahkan saya kalau diundang ke desa-desa, ke daerah-daerah kabupaten, kecamatan, saya sewa gedung sendiri, saya siapkan makanan sendiri untuk peserta, saya sewakan angkot mereka untuk jemputin orang-orang dari beberapa desa. Nah itu banyak orang merasa heran, kok begitu model pelayanan? Iya, memang jadi berkat.
Karena saya kenal siapa papa saya. Yang saya layani itu. Nah, bahkan ada hamba Tuhan sampai 6 bulan. Karena visa berlaku 6 bulan. Bisa tinggal di Amerika. Jadi jangan harap, maaf ya saudara. Kalau saya ke Amerika, persembahannya enggak. Bayar sendiri. Coba ini. Saya masih punya utang loh malahan. Tapi puji Tuhan, saudara saya ini tahu betul. Bisa kebaca enggak ya? Coba kalau saya tunjukkan. Enggak usah lah ya. Oke. Nah, ini cara hidup saya. Saya kenal papa saya itu papa yang hebat sekali. Jadi mengenal dia itu indah, saudara. Enggak ada yang sulit dalam hidup ini. Ya. Jadi tiket Indonesia pulang pergi saya bayar sendiri. Ya. Terus tiket dalam negeri pun saya bayar sendiri. Nah, kalau menjagakan persembahan gak akan cukup. Itu semua maaf. Ayat terakhir. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Oi, guru hebat, hamba Tuhan hebat. Claudia, senang sekali kamu hadir. Ya. Mazmur 25. Terima kasih Papa. Berapa terjemahan kita lihat. Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Saudara, biarlah mulai hari ini di hari pertama tahun yang baru. Temukan pergaulan yang karib. Dan ini hebatnya. Bukan kita yang bergaul karib dengan Papa. Tapi Papa yang bergaul karib dengan kita. Ini kan luar biasa. Oh, kenapa dia? Dia bergaul karib dengan kita. Ya. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Ya udah. Ayat nasihat Yahweh adalah bagi mereka yang takut akan dia. Dan dia akan memberitahukan perjanjiannya. TL. Rahasia Yahweh itu bagi orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya akan diberitahukan kepadanya. PS. Yahweh adalah sahabat orang yang takwa, yang taat. Ia menyatakan maksudnya kepada mereka. Nah, maka di tahun ini ayo kita biasakan untuk Papa bisa menyatakan maksudnya, menyatakan rahasianya, memberitahukan perjanjiannya, menyatakan rencananya. Nasihat Yahweh ada bagi orang yang takut akan dia. Sehingga dapat menjelaskan perjanjiannya kepada mereka. Terima kasih Papa. Biar tahun ini menjadi tahun yang luar biasa untuk kita. Mengenal dia. Makin sulit keadaan yang Tuhan izinkan. Ya, ayo kita makin kenal dia. Ada yang komen. Ya, kita harus menjadi seleranya Tuhan. Betul. Ayo kita semuanya menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Sehingga bisa diajak, karena bisa diajak bicara. Karena mendapat tempat yang khusus. Maka saudara dan saya, kalau belum mendapat tempat yang khusus, berarti kita belum taat, belum kenal Papa. Itu dia. Itu ada yang komen. Itu baru tiketnya saja. Belum lagi puluhan anak-anak yang Papa kuliahkan. Betul. Kalau nggak kenal Papa nggak bisa. Amin. Ini dari Texas. Ada yang amin. Orang Nabir yang ada di Texas. Amin. Betul. Ada yang komen dengan adanya kesaksian Pak Pendeta. Saya lebih yakin sama Tuhan selalu memberkati. Amin. Betul sekali. Jadi ayo ya. Mulai hari ini semua kita menjadi seperti. Amin ya Senta. Ayo jadi tahun ini tahun yang indah. Tahun perkenanan Tuhan. Asal kami selalu menaati Yahweh. Ya udah, itu saja. Jangan berkata sulit Tuhan. Mungkin gak ya enggak, jangan. Ya, kita selalu menyenangkan dia. Tuhan, tolong kami supaya kami selalu menyenangkan hatimu. Melakukan apa saja. Ingat,
Berapa minggu lalu kita belajar hanya ada 2 kata yang Papa suka. Ya. Amin. Ya. Amin. Papa nyuruh apa saja ya. Amin. Wih, hidup ini akan luar biasa di tahun ini. Tolong yang sempat pelit tahun ini, tahun kemarin jangan pelit lagi tahun ini. Ayo berbagi. Daripada harta saudara tumpuk untuk apa? Nanti kalau mendadak dipanggil Tuhan, siapa yang nikmati itu? Ayo semua jadi berkat. Iya Sam. Selamat ya, masih di Medan. Salam buat papa mama juga. Iya, ada yang komen nih dari Nabire. Betul. Kalau berharap persembahan, pelayanan tidak akan jalan. Betul. Itulah harap Tuhan. Selalu harap Dia.